Satu paket untuk satu tanaman. Kalau sampean 2 tanaman berarti harus 2 paket. Ya, 2 paket. Ya. Jadi kalau untuk satu paket ini untuk satu tanaman selama berapa? Selama 1 bulan. Jadi 1 picis minggu ini, terus nanti minggu yang kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya, setiap 1 minggu sekali. Pemupukan tanaman anggur harus dilakukan setiap 1 minggu sekali, teman-teman. Ya, kalau teman-teman menanam tanaman anggur harus dilakukan namanya pemupukan setiap 1 minggu sekali. Ya, biar apa? Biar pertumbuhannya bagus. Dan jika tanaman teman-teman ingin dibuahkan, ini sebenarnya momen yang tepat ya, momen yang tepat untuk kita membuahkan tanaman anggur. Tetapi jika tanaman itu belum memenuhi syarat, jangan dulu. Ya. Tetapi kalau tanaman anggurnya sudah memenuhi syarat, tersiernya sudah bagus, sekundernya udah bagus, primernya udah bagus, berarti udah siap untuk dibuahkan, gunakan pupuk etalase 2. Gunakan pupuk etalase 2. Nah, pupuk etalase 2 adalah pupuk pembuahan yang sangat saya rekomendasikan sekali untuk melakukan pembuahan pada tanaman anggur di masa-masa generatif atau masa-masa tanaman anggur itu sudah waktunya dibuahkan. Ciri-ciri tanaman anggur yang siap untuk dibuahkan kalau teman-teman dari awal menggunakan pupuk dari saya, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia keluar bunga PHP pada ujung-ujung ketika kita melakukan pemutesan pucuk. Anggur saya umur 3 bulan, batang indo sebesar ibu jari dan coklat, udah keluar cabang 4 cabang batang. Mbak Ratna, terus rencananya gimana ini? Ya, rencananya gimana? Yang 4 cabang itu cabang tersier atau cabang sekunder? Ya, Mbak Ratna ya, itu yang 4 itu cabang tersier atau cabang sekunder? Ya, jadi ketika kita menanam tanaman anggur itu percabangan itu istilahnya ada 3, teman-teman. Kalau dari bawah ke atas ini namanya cabang primer. Kalau yang kita belokkan gini namanya cabang sekunder. Terus nanti yang cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder seperti jari-jari kita ini namanya cabang tersier. Dan kita melakukan pembuahan pemangkasan di cabang-cabang tersier. Seperti itu. Yang tabulan pot Yumi Greenbook kemarin dah pupuk pembuahan bat nyeprut tetapi nggak bawa bunga, mau pendasan pruning aja. Iya, pendasan pruning nanti pembuahannya di perbatasan warna. Sebenarnya enak di perbatasan warna, Bang, pembuahan itu enak di perbatasan warna. Kalau main di tua itu kadang-kadang banyak sulitnya. Emang enak di perbatasan warna. Nanti kalau sudah mulai pendasan pruning, cabang keluar bagus, nanti mulai mencoklat sedikit langsung masukkan pupuk pembuahan. Ya, nanti terus ketika itu sudah berubah warna, nanti kita mulai pemangkasan di situ. Lebih enak di situ mainnya. Jika cabang primer tinggi dan saya mau cabang tersier supaya cepat panjang, itu gimana? Ya, dia harus dipupuk. Selama ini tanamannya dipupuk apa? Ya, pertumbuhan cepat bagus itu tergantung pemupukan. Dan kalau kita membentuk cabang sekunder sekaligus cabang tersier, ini harus ada pengontrolan. Sekundernya jangan terlalu panjang terus. Teman-teman kalau gitu nanti yang mendekati cabang primer itu tidak tumbuh. Maka ketika teman-teman di video saya terbaru itu loh saya jelaskan. Ketika teman-teman itu cabang sekunder sudah 1 meter, dilihat nggak ada pergerakan tersier, itu lebih baik dipotes ujungnya saja. Tes, seperti itu. Ya. Daripada teman-teman dilanjutkan ser itu nanti yang jadi apa? Yang terjadi adalah yang di dekat cabang primer itu tidak bisa tumbuh bagus, nanti percabangan yang ada malah yang di ujung saja, kan nggak cantik. Bang, kalau sambung entres sudah 12 hari belum semprot penyiraman air gimana? Ya tetap teman-teman dikasih kelembapan lah, tetap dijaga kelembapan itu. Jadi kalau saya bilang itu jangan langsung total nggak disiram sama sekali. Teman-teman tuh harus melihat kondisi dan situasi. Kalau kondisi dan situasinya itu kok media sudah kering, ya tetap harus segera dikasih air, ya harus segera dikasih air. Nah, saya kan cabang tersier saya nggak panjang, padahal seminggu sekali pupuk AB Mix dan yang subur POC, AB Mix ya, AB Mix gunakan pupuk saya aja lah yang gampang. Ya, Mbak Nan, gunakan pupuk saya aja yang gampang. Ya, pupuknya dijamin nanti bagus. Ya, dijamin nanti bagus. Kalau teman-teman menggunakan AB Mix itu kalau nggak bisa itu juga gagal.
Ya, AB mix itu tendangannya juga kurang ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pupuk AB mix, caranya disiram dulu. Tanaman anggur teman-teman sebelum dilakukan pemupukan, lakukan penyiraman dulu. Setelah 1 jam kemudian baru dikasih pupuk AB mix itu. AB mix itu harus disesuaikan dengan usia tanaman. Ya, Om, anggur saya udah 5 kali berbuah, kok bawahnya masih kecil ya? Gimana caranya seperti buahnya bisa besar? Lah Mbak Al, tanaman anggurnya masih kecil dipaksa berbuah terus yo. Akhirnya nutrisi kan untuk mengisi buah. Ya, kalau kepengen membesarkan batang primer harus diistirahatkan dari pembuahan dulu. Ya, kalau Bang Aji kepengen membuat batang primernya besar, diistirahatkan berbuah dulu. Ya, jangan digenjot terus. Kalau digenjot nanti lama-kelamaan kurus kering teman-teman, capek. Yang subur malah pucuknya, terus cabang tersiernya nggak panjang. Loh iya, aku kan ngomong tadi ya. Kalau yang kalau lagi membentuk cabang sekunder, itu teman-teman harus dikontrol. Kalau sekunder itu baru 1 meter, tetapi kok nggak ada percabangannya, ini nggak aktif, dipotes saja ujungnya, cetik gitu, ya. Biar apa? Biar pertumbuhannya nanti terhenti dan akhirnya nutrisi fokus pada percabangan tunas-tunas air untuk menjadi tersier. Tetapi kalau teman-teman dilanjut panjang terus, kadang-kadang ada yang sampai 15 meter, iyo nggak karu-karuan tanaman teman-teman, ya seperti itu. Ya, perlu dipupuk nggak supaya seperti? Ya pupuk terus. Kalau kita menanam tanaman anggur itu dipupukin terus teman-teman. Aku setiap minggu saya pupuk terus. Bang, jenis Everest itu genjah enggak? Varian Everest genjah. Jika teman-teman menanamnya sinar mataharinya full dari pagi sampai sore. Bang, jenis Everest itu genjah. Jangan lupa bonus interestnya sudah saya siapkan. Tenang ya, tenang nanti, tenang. Ya pinces apa sih? Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya, yang ingin menanam tanaman anggur yang lagi mau berproses, itu video-video saya komplit. Video-video saya komplit teman-teman. Jadi teman-teman boleh masuk di situ, boleh dipelajari ya, bebas. Nanti teman-teman keluar dari akun saya itu sudah jadi dukun anggur pokoknya. Ya, keluar dari akun saya sudah jadi dukun. Jadi kalau teman-teman ingin lagi grafting kan dibelah, terus nanti ini disayat, teman-teman itu jangan sampai itu kambium pinggirnya itu nggak dapat. Salah satu harus dapat. Seandainya teman-teman yang dipotong ini besar, terus yang di entresnya kecil, teman-teman harus tetap salah satu harus rata. Salah satu harus rata presisi supaya apa? Supaya antara kambium tepi sama tepi itu ketemu. Ya, jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, karena kambium itu ada di tepi. Perlu digarisbawahi teman-teman, kambium itu ada di tepi, di kulit, di antara kulit dan tulang. Ya, maka dari itu sering banyak teman-teman yang masih awam mau anggur di ora roto, nggak bisa dong Bang Al. Kita itu ngincernya kambiumnya teman-teman, kambiumnya ngono loh, ya ngincernya kambiumnya. Seperti itu. Hidroponik prospek enggak Om? Hidroponik ya tergantung daerah masing-masing abangku. Ya tergantung daerah masing-masing. Kalau daerah sampean itu sayurannya sulit atau perkotaan sama ini itu hidroponik masuk. Tetapi kalau seperti daerah saya itu seandainya di daerah pegunungan sono, daerah Gunung Slamet itu kan sayuran semua. Nanti larinya ke sini hidroponik kalah. Dan hidroponik itu kan pakai nutrisinya juga AB mix, nutrisi AB mix kan mahal, jadi nggak nutup teman-teman. Aku aja saya nggak saya jalanin sekarang, yang sudah nggak saya jalanin. Kenapa? Karena ya itu nggak nutup. Orang sekarang itu nyari yang murah-murah. Kalau yang murah-murah hidroponik dihancur murah, yuk kita nggak nutup. Nutrisinya aja mahal, jadi nggak nutup teman-teman. Pokoknya dibikin happy aja lah ya. Kecuali teman-teman pelanggan terutama di restoran. Nah itu coba nyari peluang di restoran itu biasanya harganya lumayan.
Saya itu sekarang juga masih ada pesanan 1, 2, 3 untuk hidroponik seperti sayuran selada dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah saya lempar teman saya. Saya sekarang sudah nggak main hidroponik. Karena hidroponik itu kalau teman-teman langsung sayuran sudah waktunya panen, nggak segera dijual, itu nanti pahit rasanya. Kalau pahit kan nggak asik. Kalau kelamaan juga nggak enak. Jadi hidroponik itu harus segera laku. Seperti itu teman-teman ya. Wes pokoknya bebas lah teman-teman mau apa aja, yang penting jangan sampai rugi. Untuk video pangkat pembuahan di medium apa long, nggak mau ninel dipasang di medium, nggak mau ya, apalagi pembuahan pertama ini tidak saya rekomendasikan. Kalau ninel kepengen bagus ya potas pucuk malah bagus ya. Ninel kalau bagus kepengen bunganya bagus, potas pucuk yang di hijau itu bagus. Kalau teman-teman ingin menanam itu intinya keberhasilan tanaman kita berproses sumbu subur itu di media tanam ya. Media tanam itu diperhatikan. Ciri-ciri kalau tanaman anggur teman-teman kok daunnya pada mengkerut, terus ada item-itemnya, itu bisa jadi penyiraman terlalu banyak ya. Dan juga bisa jadi gejalanya itu hampir sama teman-teman. Kebanyakan siram sama kurang siram, ini gejalanya hampir sama ya. Makanya teman-teman harus dibikin sedang-sedang saja ya, harus dibikin sedang-sedang. Bang, cara pertumbuhan tersier dan sekunder biar tumbuh bareng gimana caranya tumbuhnya anggur? Ya namanya tanaman itu ya nggak bisa tumbuh bareng teman-teman, seiring bersama itu nggak bisa. Tetap ada yang panjang, ada yang ketinggalan. Tugas kita adalah memantau yang panjang ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau ingin merawat tanaman anggur ya, tersier bagus itu pertama terletak pada kesuburan tanaman. Kalau tanamannya subur, insya Allah nanti tersiernya juga rapi, serempak. Tapi dalam arti tetap teman-teman nggak bakalan langsung serempak jejer, nggak bakalan, kan keluarnya beda-beda. Ada yang keluar duluan, ada yang keluar belakangan ya. Secara otomatis biasanya yang keluar duluan dia akan panjang dulu ya, yang keluar belakangan ya mengko ya, seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat tersiernya itu kok ada yang tumbuhnya panjang, nah itu video saya dipotes ujungnya ya, dipotes ujungnya saja, tik gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia juga bisa menyusul sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Seandainya teman-teman merencanakan di tersier itu sekitar 1,5 meter, itu teman-teman di 1 meter udah ujungnya udah mulai ancang-ancang dibuang, tik gitu. Nanti dia akan tumbuh seret pas. Jadi diperlambat dengan cara mau diputes sidik ketok nih, pucuke sidik no, tik no.